Telur ayam memiliki banyak jenis. Selama ini mungkin Anda hanya tahu telur ayam negeri dan kampung saja. Namun ada banyak. Salah satunya telur ayam omega. Telur yang satu ini tidak sama dengan telur biasa. Ada beberapa perbedaan yang membuat jenis telur yang satu ini lebih unggul dari segi rasa hingga kandungan nutrisinya. Lantas, apa saja sih perbedaan telur tersebut? Telur biasa atau telur ayam negeri merupakan telur yang dihasilkan dari ayam yang mengonsumsi pakan standar. Meski begitu, kandungan nutrisinya juga cukup beragam, mulai protein, mineral, dan vitamin yang juga terkandung di dalamnya. Bukan hanya itu, telur biasa juga memiliki kandungan kolesterol dan lemak sehat. Sedangkan, seperti namanya, telur omega memiliki kandungan omega 3 yang penting untuk tubuh. Omega 3 sendiri merupakan nutrisi esensial yang memiliki banyak manfaat. Telur yang satu ini berasal dari ayam yang mengonsumsi makanan dengan kandungan asam lemak omega 3 seperti rumput laut dan biji rami. Anda bisa mengenali perbedaan keduanya dengan ciri berikut. Melansir dari berbagai sumber, telur ayam, 1. Warna dan tekstur. Salah satu perbedaan yang paling mencolok antara telur biasa dan telur omega 3 adalah warna kulit dan kuningnya. Telur biasa umumnya memiliki cangkang putih atau coklat yang biasa kita lihat di pasaran. Namun, telur omega 3 seringkali memiliki cangkang yang lebih gelap. Warna cangkang yang lebih pekat ini mungkin menjadi ciri khas yang membedakan jenis telur ini dari lainnya. Selain itu, bagian kuning telur pada telur omega 3 juga menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam warna. Umumnya telur biasa memiliki warna kuning yang terang dan cerah, namun telur omega 3 memiliki kuning telur yang lebih gelap dan kemerahan. Sedangkan untuk tekstur, telur biasa dan telur omega 3 tidak memiliki perbedaan yang mencolok. Keduanya memiliki tekstur yang sama, yaitu lembut dan kenyal. Banyak orang mengalami masalah kesehatan setelah makan. Ini karena mereka tidak mengetahui bahwa ada beberapa hal yang sebaiknya dihindari setelah makan. Salah satunya adalah tidur. Setelah makan, kebanyakan orang merasa ngantuk dan tergoda untuk tidur siang. Namun, hal ini dapat menimbulkan gangguan pencernaan dan meningkatkan resiko obesitas serta penyakit jantung. Sebaiknya tidur setidaknya 2-3 jam setelah makan. Selain itu, mandi juga tidak dianjurkan setelah makan berat. Mandi dapat mengganggu proses pencernaan dan mengalihkan aliran darah dari saluran pencernaan ke bagian tubuh lainnya. Hal ini membuat tubuh sulit mencerna makanan yang dikonsumsi. Sebaiknya tunggu minimal 30 menit setelah makan sebelum mandi. Bagi yang suka minum teh setelah makan, sebaiknya menghindari kebiasaan ini. Teh mengandung asam yang dapat menghambat proses pencernaan dan membuat tubuh sulit mencerna makanan. Disarankan untuk tidak minum teh 1 jam sebelum dan sesudah makan. Terakhir, merokok juga sebaiknya dihindari setelah makan. Rokok dapat merugikan kesehatan jangka panjang dan menghalangi penyerapan vitamin dan mineral dari makanan yang dikonsumsi. Jika sulit untuk berhenti merokok, setidaknya hindari merokok selama 20 menit setelah makan terakhir. Dengan menghindari kebiasaan-kebiasaan tersebut setelah makan, kita dapat menjaga kesehatan tubuh dan mencegah berbagai masalah kesehatan yang dapat timbul. Jadi, jangan lupa untuk menghindari aktivitas-aktivitas tersebut setelah makan. Telur merupakan sumber protein yang mudah didapat dan bergizi, sering menjadi bahan pokok dalam banyak masakan. Namun, banyak orang mengkhawatirkan bahwa mengonsumsi telur setiap hari dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Telur memang mengandung kolesterol, terutama pada kuning telur. Kolesterol pada dasarnya merupakan jenis lemak yang juga diproduksi oleh tubuh. Selama bertahun-tahun, ada anggapan umum bahwa mengonsumsi kolesterol dari makanan akan langsung meningkatkan kadar kolesterol dalam darah.
Dilansir oleh redaksi duniadiet.com Jumat, penelitian terbaru justru memodifikasi pemahaman tentang hubungan antara konsumsi telur dan kadar kolesterol dalam darah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi telur secara teratur dapat sedikit meningkatkan kadar kolesterol yang dapat menumpuk di dinding arteri dan meningkatkan resiko penyakit jantung. Namun, di sisi lain, konsumsi telur juga dapat meningkatkan kadar kolesterol yang membantu membersihkan kolesterol jahat dari darah, sehingga rasio antara kolesterol total cenderung stabil. Meskipun beberapa penelitian menemukan hubungan antara mengonsumsi telur dan penyakit jantung, namun ada alasan lain untuk temuan ini. Makanan lain yang biasanya dikonsumsi bersama telur seperti bacon, sosis, dan ham lebih meningkatkan resiko penyakit jantung daripada telur itu sendiri. Selain itu, cara memasak telur dan makanan lain, terutama jika digoreng dengan minyak atau mentega, juga berperan dalam meningkatkan resiko penyakit jantung. Maka dari itu, ahli kesehatan menyarankan untuk mengonsumsi kolesterol makanan sesedikit mungkin dengan tujuan menjaga asupan di bawah 300 mg sehari. Namun, kebanyakan orang sehat dapat mengonsumsi hingga 7 butir telur seminggu tanpa meningkatkan resiko penyakit jantung. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat konsumsi telur ini dapat membantu mencegah beberapa jenis stroke dan kondisi mata serius yang disebut degenerasi makula yang dapat menyebabkan kebutaan. Ahli kardiologi anak Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUIRS Cipto Mangunkusumo, Jakarta, Dr. Sarah Rafika melaporkan bahwa ada beberapa faktor yang dapat dicegah untuk mengurangi resiko terganggunya perkembangan jantung janin selama trimester pertama kehamilan. Beberapa teratogen yang dapat mengganggu perkembangan janin seperti retinoid acid yang sering digunakan untuk mengobati jerawat pada trimester pertama dapat mempengaruhi perkembangan jantung janin. Selain itu, konsumsi alkohol atau beta alkohol juga harus dihindari selama kehamilan, ujar Sarah dalam diskusi daring yang diikuti di Jakarta Kamis. Sarah juga menekankan bahwa paparan asap rokok baik secara pasif maupun aktif harus dihindari selama trimester pertama kehamilan. Selain itu, infeksi virus dan bakteri seperti toxorubella juga dapat mempengaruhi perkembangan jantung janin. Menurut Sarah, masa trimester pertama merupakan waktu yang sangat penting karena pembentukan jantung janin dimulai pada minggu ke-8 kehamilan. Oleh karena itu, ibu hamil harus menjaga kandungannya dengan baik. Ibu hamil yang memiliki riwayat epilepsi dan mengonsumsi obat tertentu dapat mempengaruhi perkembangan jantung janin. Obat lain juga harus digunakan dengan hati-hati pada trimester pertama kehamilan dan pastikan untuk memberitahu dokter saat melakukan kontrol tambahan. Selain itu, terdapat beberapa faktor lain yang dapat mendukung terbentuknya jantung bayi yang sehat selama masa kehamilan, seperti memenuhi asupan nutrisi yang baik. Namun, ada beberapa kondisi yang mungkin tidak dapat dihindari seperti diabetes mellitus pada ibu hamil yang dapat menyebabkan bayi lahir dengan berat badan besar dan mengalami glikemi yang dapat berhubungan dengan kelainan jantung. Bayi yang lahir dengan berat badan besar dapat menderita transposisi arteri yang langka dan kompleks seperti hipertrofi yang dapat menyebabkan gagal jantung. Selain itu, riwayat genetik juga dapat meningkatkan resiko terjadinya penyakit jantung bawaan, terutama jika anak pertama dari saudara kandung juga memiliki riwayat penyakit jantung bawaan, jelas Sarah. Untuk mencegah bayi lahir dengan penyakit jantung bawaan, Sarah menyarankan ibu hamil untuk melakukan kontrol kehamilan secara rutin dan melakukan USG jantung dengan dokter kardiologi anak jika terdapat kecurigaan adanya kelainan atau faktor resiko.
USG dengan fetal sebaiknya dilakukan pada usia kehamilan 18 sampai 22 minggu karena pada masa ini jantung janin sudah dapat dilihat dengan jelas untuk dianalisis tambahnya.